Harum sekali parfum Pak Rahmat. Cakep. Kemana-mana selalu melekat. Cakep. Assalamualaikum wahai sahabat. Semoga harimu penuh berkah. Kami dari kelompok 5, tapi biasanya orang lain menyebut kami kelompok keramat. Kenapa kelompok keramat? Itu adalah sebuah singkatan. Keramat, Kerumunan Mahasiswa Anti Penat. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu implementasi program aplikasi sistem manajemen perpustakaan sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Peribahasa, tak kenal maka tanyakan, tak kenal maka tanyakan. Kami akan memperkenalkan diri setiap anggota-anggota dari kelompok kami beserta tugas-tugasnya pada hari ini. Pertama dari sebelah kiri dulu. Perkenalkan, nama saya Galang Sumagama. Perkenalkan, nama saya Krisna Denoven. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Dan saya Raihan Nazria Maulana sebagai moderator yang akan memandu teman-teman semua pada presentasi kelompok kami hari ini. Selanjutnya, sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan apa yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu penjelasan program, berisi penjelasan umum mengenai program. Yang kedua yaitu rumusan masalah, menyajikan pernyataan masalah spesifik yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, batasan masalah, menjelaskan masalah yang berfokus pada aspek-aspek tertentu saja. Yang keempat, tujuan, menjelaskan tujuan dari pembuatan program. Yang kelima, manfaat, menjelaskan manfaat dibuatnya program. Yang keenam, algoritma, menjelaskan algoritma yang digunakan program. Yang ketujuh, flowchart, yaitu grafis dari alur proses cara kerja program. Yang kedelapan, listing dan output, source kode dan output program. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu kesimpulan dari semua pembahasan. Untuk materi akan dijelaskan oleh Muhammad Farid. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan program yang kami buat. Oke, pertama, apa sih aplikasi sistem manajemen perpustakaan itu? Nah, aplikasi sistem manajemen perpustakaan merupakan solusi berbasis teknologi untuk pengelolaan perpustakaan yang lebih efisien dan terstruktur. Dikembangkan dengan bahasa pemrograman C++, aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelola perpustakaan dalam mengelola data buku, peminjaman, pengembalian, dan pengawasan stok buku. Nah, di dalam program ini juga kami mengimplementasikan algoritma dasar untuk pencarian dan pengurutan, memungkinkan pengguna dapat cepat menemukan dan mengelola data buku. Meski sederhana, namun aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah akses informasi, dan memastikan layanan perpustakaan berjalan dengan baik. Selanjutnya. Oke, untuk rumusan masalah dari program ini, lanjut. Oke, apa saja masalah yang kami hadapi? Yang pertama, desain. Bagaimana kita mendesain program perpustakaan sederhana dengan logika algoritma yang efisien. Yang kedua, pengujian. Bagaimana kita memastikan program diuji, diimplementasikan, dan berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, algoritma. Algoritma apa saja sih yang kami gunakan, yang kami dapat gunakan untuk pencarian, pengurutan, dan validasi data. Yang keempat, penanganan. Bagaimana menangani masalah seperti lambatnya pencarian data, efisiensi pengolahan stok buku. Yang terakhir, pengelolaan. Bagaimana mengelola data yang besar agar tetap efisien dengan menggunakan bahasa C++ ini. Untuk batasan masalah, gitu. Apa saja masalah yang kami fokuskan dalam program ini? Yang pertama, sistem. Sistem hanya mencakup fungsi dasar, tambah, ubah, hapus data buku, peminjaman, pengembalian, dan pengawasan stok. Yang kedua, penyimpanan. Data disimpan dalam array sederhana untuk data skala kecil hingga menengah. Yang ketiga, validasi. Validasi ini hanya memeriksa format input dan duplikasi data. Lanjutnya. Oke, tujuannya dibuatnya program ini adalah
Pertama, pengembangan. Menciptakan dan mengembangkan aplikasi sederhana yang memproses data perpustakaan secara efisien. Yang kedua, pengujian. Menghasilkan program yang dapat diimplementasikan dan diuji sesuai spesifikasi sistem. Yang ketiga, implementasi. Mengimplementasikan algoritma pencarian, pengurutan, dan validasi data. Yang keempat, optimalisasi. Mengoptimalkan pemrosesan data buku seperti penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian agar cepat dan akurat. Yang kelima, pengalaman. Memberikan pengalaman langsung kepada pengembang dalam menerapkan teori algoritma dan pemrograman. Yang terakhir, solusi. Memberikan solusi untuk mengatasi efisiensi pengolahan data besar dengan fitur dan kemampuan bahasa C++. Oke, manfaat dari program ini apa saja? Yang pertama, memberikan aplikasi nyata dari teori algoritma dan struktur data. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemrograman praktis dengan C++. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan perpustakaan kecil atau komunitas. Dilanjut. Yang keempat, menyediakan portofolio proyek untuk keperluan karir atau pengembangan lebih lanjut. Yang kelima, memberikan solusi bagi perpustakaan untuk mengelola data secara efisien dan akurat. Yang keenam, membantu mahasiswa memahami penerapan algoritma pemrograman dalam proyek nyata. Oke, untuk algoritmanya di sini. Apa saja algoritma yang digunakan dalam program beserta fungsinya? Yang pertama, algoritma pencarian. Menemukan buku secara efisien berdasarkan ID ataupun judul buku. Yang kedua, algoritma ketersediaan. Memeriksa ketersediaan buku sebelum peminjaman dan memperbarui data stok setelah pengembalian. Yang ketiga, algoritma pengurutan. Memastikan daftar buku tersusun rapi sehingga mudah dikelola. Yang keempat, fungsi tambahan. Semua algoritma dirancang untuk menjaga kecepatan dan akurasi, bahkan jika jumlah data bertambah meskipun. Oke, menjelaskan alur kerja algoritma ya. Untuk pertama ada looping utama. Kami menggunakan looping while yang bernilai true untuk menjalankan aplikasi terus-menerus sehingga pengguna memilih keluar dalam setiap iterasi. Sistem memanggil fungsi untuk menampilkan menu pilihan dan menerima input dari pengguna yang menggunakan. Yang pertama, case 1, karena kita menggunakan switch case. Case 1 menampilkan daftar buku, di mana di dalam case 1 ini kita dapat menampilkan ID buku dan judul buku berdasarkan nilai variabel yang tersimpan dalam array. Yang kedua, case 2 itu pinjam buku. Sistem meminta pengguna masukkan ID buku yang diinginkan untuk dipinjam, dan program akan memvalidasi apakah ID itu valid dan stok mencukupi. Jika valid, stok buku akan dikurangi dan informasi waktu peminjaman serta denda keterlambatan akan ditampilkan. Jika tidak valid, pengguna diberi notifikasi bahwa stok buku kosong atau ID pun salah. Oke. Untuk case 3, pengembalian buku. Pengguna memasukkan ID buku yang ingin dikembalikan. Sistem memvalidasi apakah ID valid, buku sudah dipinjam. Jika valid, stok buku akan ditambah dan waktu pengembalian dicatat. Jika buku tidak dipinjam, pengguna diberi notifikasi bahwa pengembalian tidak dapat dilakukan karena pengguna belum meminjam. Case 4, keluar aplikasi. Ini sudah jelas. Untuk case 4 ini kita langsung keluar aplikasi untuk mengakhiri program. Default. Mengenai input yang ini, default ini akan memberikan output bahwa user memasukkan input yang tidak valid. Untuk flowchartnya sendiri, itu nggak ada penunjuk ya. Karena di sini kita mempunyai banyak percabangan, jadi dibuat per case-nya saja. Di sini kita dimulai programnya. Lalu user diharuskan untuk memilih pilihan, dan setelah user memilih akan ditampilkan. Nah, dan lalu user akan diberi pilihan. Karena di sini kita akan mengambil case 1 untuk ini salah masukin lagi. Untuk menampilkan ID buku. Nah, seharusnya ini salah masukin, kami salah memasukkan. Seharusnya setelah ini akan kembali lagi ke user memilih pilihan. Salah teknis. Lanjut. Oke, untuk case 2 sama seperti tadi, kita mulai user memilih pilihan, memilih ke case 2 untuk meminjam buku. Nah, maka user akan mengharuskan menginput ID buku yang valid.
serta selanjutnya user akan diharuskan memilih rentang waktu peminjaman. Nah, di sini kita memiliki penjabangan if. Yang pertama, jika ID buku benar dan waktu peminjaman setelah ditentukan, maka output akan menyatakan bahwa buku ini akan dipinjam dalam rentang waktu beberapa hari, serta waktu peminjaman akan di-track. Yang kedua, menampilkan jika stok buku kosong, maka buku tidak bisa dipinjam. Yang ketiga, menampilkan jika ID buku salah, maka pengguna harus memilih ulang. Lanjut. Nah, di sini case 3 sama seperti case 2, namun perbedaannya di sini kita mengembalikan buku dan user mengharuskan menginput buku yang ingin dikembalikan. Di sini pun sama. Namun perbedaannya di if yang pertama, jika buku yang sudah dipinjam itu akan dikembalikan, maka akan menampilkan bahwa buku telah dikembalikan dan waktu pengembalian akan dicatat. Yang kedua, menampilkan jika buku belum dipinjam sama sekali. Yang ketiga, mengeluarkan output jika buku atau ID buku salah. Untuk case 4 dan default, case 4 sudah jelas. Saat memilih pilihan case 4, program akan berakhir. Dan jika memilih ID yang salah, maka akan looping. Karena user menginput nilai yang salah, maka akan kembali ke pemilihan input. Baik, di sini saya akan menjelaskan listing programnya. Ya, di sini ada include ISRM itu berguna untuk memanggil si out dan si in. Di sini ada include si time. Ini tuh saya pakai untuk ketika kita meminjam buku akan muncul waktu, hari dan tanggalnya gitu. Di sini using namespace std untuk apa? Yang digunakan untuk si out dan si in gitu. Di sini ada void daftar pilihan, itu fungsi modular ya kalau salah. Void daftar pilihan, code menu pilihan, bla 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 sampai bawah. Nanti ini tuh simpelnya untuk seperti penyimpanan yang bakal kita panggil lagi di integer main di sini supaya kita gampang gitu. Langsung kita masuk ke integer main-nya. Integer buku 26. Nah, di sini tuh array 26 untuk stok ya. Untuk menyimpan stok buku ya begitu. Misalnya buku 3 tuh habis gelap terbit terang, stoknya itu 3. Dan yang integer buku awal yang ini, array kedua ini fungsinya untuk stok pembatas. Kalau misalnya stok pembatas ini nggak ada, stoknya itu bakal kelewat dari 3 ini. Misal pas kita kembaliin 3, pas kita akan mengembalikan itu 3. Nah, ketika kita ingin mengembalikan, maka stoknya itu bakal lebih dari 3 ini, jadi 4, 5, terus seterusnya begitu. Lanjut ke ini apa? String judul buku ini sama kayak ini array untuk menyimpan string judul buku yang di sini. Di sini ada 26 buku ya soalnya. Sebenarnya ini juga bisa lebih dari 50. Misalnya string judul buku 50. Gitu. Jangan kurang dari isinya ini aja, tipe datanya aja. Lanjut ke integer pilihan. Di sini ada integer pilihan ID buku. Nah, struct tm tanggal ini yang tadi yang di include si time itu buat memanggil waktu sama hari gitu. Sini ada si out bla 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 sistem manajemen ini untuk nanti di kayak header programnya nanti bakal kita run. Di sini while true tadi sudah jelasin sama Farid. While true itu bakal terus berulang jika user itu tidak memilih tadi case 4 atau pilihan keluar, karena di case 4 nanti ada return 0 gitu. Masih ada case 1 daftar buku perpustakaan. Untuk menampilkan tadi yang integer string judul buku. Dan menggunakan perulangan di sini. Cara menjelaskannya mana? Tadi kan judul bukunya itu ada 26. Di sini kita integer i sama dengan 0, i kurang dari 26, i plus plus, code ID buku. Nah, ID bukunya misalnya kita sein ID buku ke 5. Nanti kita bakal muncul buku yang apa tadi ke atas?
5. Kelima tuh 1, 2, 3, 4, 5. Dilan 1990. Tuh. Terus jika bukunya itu lebih dari 0, maka bukunya itu tersedia. Else-nya misal bukunya 0, berarti kosong gitu. Ya, di sini yang case 2 itu masukkan ID buku. Nah, kita akan memasukkan ID buku yang ingin dipinjam 1 sampai 26. Sin ID buku berapa hari nah, ini sini bakal keluar yang si time tadi, beberapa hari kamu meminjamnya, sin hari. Sin hari. Oh, ini ya. Jika ID buku kurang dari 1, ini tuh or ID buku lebih dari 26. ID buku tidak valid karena tadi ID bukunya itu cuma sampai 1 sampai 26. Terus di sini ada else if buku. Nah, di sini buku ID buku dikurang 1 tuh gini simpelnya. Mana enggak? Ada ya? Buku apa? ID buku dikurang 1. Nah, misal kita sein ID buku, mau milih tadi yang kelima Jilan. Jadi gini, buku arah yang tadi 5 dikurang 1, jadinya arah yang ke 4. Nah, arah yang keempat tuh coba ke atas lagi. Arah yang keempat tuh arah itu kan dari 0 indeksnya ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. 4 bukunya Dilan gitu. Makanya kita dikurang 1. Kalau misalnya kita nggak kurangin 1, nanti munculnya malah filosofi kopi. Gitu. Aduh. Capek lah. Terus ini jika bukunya 4 dikurang lebih dari 0 tuh apa? Stok ya. Kalau buku ini tuh stok, 0 tuh lebih dari 0 stok. Nah, jika buku ID yang tadi buku arah 4 negatif, ini tuh assignment, operator assignment dikurang 1. Simpelnya buku begini. Simpelnya tuh buku 4 sama dengan ini ditulis lagi buku 4 dikurang 1. Satunya itu untuk mengurangi stok yang di awal. Tadi stok awal apa? Dilan tuh berapa? Coba, Chris. Dilan tuh 2, 3. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, 1 ya. Nah, jika dikurang 0 nanti bakal stoknya tuh kosong dari 0. Itu habis. Mana tadi? Nah, yang untuk hari si time itu pada tanggal dan waktu si time diambil dari yang di atas tadi waktu. Coba Chris atas lagi. Ambil dari, nah yang ini nih time waktu. Time tuh kayak apa ya? Oh, di JavaScript tuh kayak function ya, Pak. Nah, begitu. Jadi waktu kan di sini soalnya kan time, ini tuh time T tuh tipe data dan waktunya itu variabel. Nah, variabel tuh dimasukin ke dalam sini ke time dan waktu begitu. Aduh. Nah, sekarang masuk ke case 3. Masukkan ID buku yang dikembalikan. Misal tadi buku Dilan yang pengen dikembalikan nih. ID-nya 5 ya. ID-nya 5. Sama kayak tadi misalnya bukunya ID buku dimasukin tuh kurang dari 1 sama lebih dari 26 itu tidak valid. Nah, di sini ada misalnya buku buku Dilan, buku arah yang keempat sini tempat kurang dari buku awal. Buku awal itu tadi yang arah yang kedua habis arah yang 1. Gunanya untuk membatasi stok yang di awal tadi. Kalau misalnya gini nggak ada, nanti bakal kelebihan itu stoknya. Gitu. Buku ID ditambah. Nah, stoknya itu ditambah 1 karena kita ngembaliin lagi kan, gitu. Coba. Nah, si out buku, judul buku ID. Judul buku Dilan tadi kan 4 ya, buku ID. Nanti di program itu buku Dilan berhasil dikembalikan gitu. Kalau misalnya kita belum minjam, ya nanti kalau misalnya kita belum minjam, nanti bakal else yang ini yang bakal diperintah gitu. Yang udah case 4 tuh pilihan untuk keluar dari aplikasi, terus return no tuh untuk mengakhiri sebuah programnya gitu. Di sini ada default tuh pengecualian dari 1 2 3 4 pilihan tadi. Udah. Kita tampilkan dulu buku daftar bukunya, chat 1. Nah,
gitu. Apa? Coba mau bikin nomor berapa gitu. Ya. Siapa? Buka apa? ID berapa ID? ID ini 21. Lukism. Pinjam dulu pinjam. Ya, di sini kita harus memasukkan apa pilihannya dulu, opsi ya pinjam 2 buku. Nah, yang bakal diproses itu case 2 yang tadi, masukkan yang di buku udah 1. Berapa hari? Berapa hari mau pinjam? 30 berarti. 30. Nah, berarti pada tanggal dan pukul Tuesday sekarang Selasa kan jam 9.41 nih 9.41 sekarang 42 soalnya di sini 54 aku tuh Anda minjamnya 30 hari sekarang gitu. Sekarang kita akan mengembalikan bukunya, kembalikan Chris. 21 ya. Nah, buku lukisan berhasil dikembalikan. Nah, coba sekarang kita kembalikan lagi yang tadi buku lukisan. Apa? Kita lihat Ya, stop ya. Tersedia 3 lagi. Tersedia mana? 3. Nah, coba kembalikan lagi. Udah. Mau minjem dulu coba. Enggak, kembalikan lagi. Ya udah dikembalikan di atas. Kan yang ini yang output yang belum dipinjam itu. Oh belum. Iya. Nah, kalau misalnya kita belum minjem bukunya, bakal keluar ini buku lukisan belum dipinjam gitu. Ini sih yang stok kosong. kosong. Coba Dila. 5. Stoknya 1 belum mana. Itu anak langit. 23. Ada nanti pun bisa. Bertiga. Bisa nanti. Nah, itu bakal mana? Mana kosong? ID buku. Oh, ini ya. Kosong. Gitu. Nah, coba kalau misalnya udah kosong kita pinjam lagi bisa gak? Hah? Ya iya, lupa gue. Nah, di sini stok buku Harry Potter kosong gitu. Ya, udah itu sih. Itu aja. 4. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi. Oh, ini kalau apa? Masukin angka yang tidak valid default. Oh iya, default. Yang nggak ada pilihannya. Sisanya masukin kan di sini opsinya sampai 4, masukin 5. Pilihan Angkanya tidak valid. Dan terus bakal berulang soalnya tadi kan while true. Ya. Gitu aja. tanya. Sekian. Dari penjelasan yang Galang dan Fadil sampaikan, jika ada pertanyaan, tanyakanlah seperlunya. Jika tidak ada pertanyaan, lebih bagus sepertinya. Mangga. Output. Output apa ini? Ini nih PPT, woi. Apa? Ininya di save. Sabar. Output. Wah, bisa sih. Nah, udah nih kita coba. Kalau kan tadi kan pinjam buku ya, nah itu kan ada tanggal dan waktunya, kalau bisa sama gitu, sama tanggal sekarang. Fungsi cita. Ya, fungsi cita. Ini kan yang dulu deh. Nah, karena dan itu udah dari aplikasi sebelumnya untuk mengikuti waktunya dari sini. Kalau misalnya kita ubah apa jam sama harinya bakal mengikuti ini juga. Coba bebas. Mau diubah. Maksudnya gimana Caranya itu itu. Nah, iya pakai yang ini jadi blok. Seperti itu. Hah? Iya pakai apa ini apa namanya? Ya sintaks yang ini. Ini tuh tipe data time T. Nah, ini tuh bebas. Ini tuh variabelnya mau apa mau A, mau AB. Tuh. Dan cara panggilan tuh sini tuh udah mana tadi? Cara panggilnya. Oh, yang di out. Iya, si out. Mana? Nah, si time. Si time tuh kalau setahu saya
sama kayak si out gitu, si out waktu. Soalnya kan tadi yang variabel itu kan waktu, kalau misalnya A bakal si time dan A begitu. Dan ngikutin ini juga, kalau misalnya ini diganti harinya bakal ngikutin ini. Ngikutin program di laptop. Yang lain ada? Yuk Bang Satria. Oh Adit. Saya mau tanya, gimana kalau kita minjem buku ya, sampai stoknya habis, waktunya bakal gimana, terus kenapa? Kalau Boleh gantian Chris? Mau gantian? Oke. Nih, contohnya mau yang stok bukunya banyak atau yang dikit? Yang banyak. Contohnya yang mana? Pilih. Siapa tuh? Yang ini iblis 16. Tuh ganti operator. 16. Bebas. Ya coba. Diulang terus sampai stoknya kosong kan? Nah, coba terus. Nah, 15 dipinjam terus. Irang banget sih, sumpah dah. Terus sekali lagi. Nah, sampai maaf buku blitz kosong. Satu. Nah, lihat. Pas ya ID buku ke 16 blitznya kosong. Soalnya di output. Enggak output. Itu listing. Nah, soalnya kan yang blitz tuh ID buku ke 16. ID buku 16 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini stok bukunya 5. Jadi kalau misalkan stok bukunya habis, ke bawah. Yang case 2. Nah, nanti kan kita masukin stok buku di sini nih. Stok buku misalkan ini bukunya yang ke 16, stok bukunya itu 5. Nah, di sini tuh nanti bakal dikurangin 1. Pas dipinjam kurangin 1. Jadi misalkan di sini stok bukunya 5 dikurangin 1 4. Apakah 4 lebih besar dari 0? Iya. Dilanjutin terus. Nah, misalkan yang bukunya udah habis 0. Nah, apakah 0 lebih besar dari 0? Kan enggak. Nah, dia bakal ngeluarin yang L sini. Maaf, stok buku kosong gitu. Nah. Super. Hah, enggak. Apa sih? Bro. Lu patah-patah jalannya. Lagi yang kena coba. Adakah yang bertanya lagi? Dapak silakan. Nah, oke, izin menjawab dari pertanyaan Bapak. Void ini tuh fungsi yang tidak mengembalikan nilai, sehingga saat di execute dia tidak akan menampilkan. Bagaimana cara menampilkannya? Nah, di fungsi utamanya ini, coba di while. Nah, kita harus memanggil si fungsi voidnya ini, sehingga akan ditampilkan di output di saat di execute gitu. Coba dihapus tadi yang daftar pilihan. Nah, ini. Bukan yang pas di while. Ini. Yang daftar pilihan aja. Nah, itunya aja. Ini aja. Ya. Oke, execute. No, kan kosong karena dia tidak dipanggil. Gimana? 11. Kelompok yang lain masih ada lagi gak? Ayo Ratu silakan. Bisa kan? Izin menjawab dari Ratu, sebetulnya bisa,
Cuman dalam sistem perpustakaan ini kan ditujukannya untuk pengguna digunakannya dan dimanfaatkan oleh pustakawan atau admin perpustakaan. Mana boleh gitu? Maksudnya kata-katanya ya mana boleh pengunjung asal menaruh buku di dalam program kan? Si admin perpustakaannya langsung lah yang menaruh buku dalam perpustakaan. Sebetulnya bisa, cuman kami tidak digunakan dalam program ini karena tidak relevan dengan logika sistem perpustakaan. Mau tahu yang pengen bisa dicoba? Oh ya. Wah, apa jangan tuh yang asal baik. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Ya udahlah. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kelompok Lingkan ada nggak? Belum nanya itu. Si dapat bocah. Oh ya Dava ya. Udah. Udah bocah. Udah gitu. Alfian, ada nanya nggak? Tadi yang jadi semangat. Apa yang membuat kalian yakin program ini efektif dan efisien untuk manajemen perpustakaan? Oke, izin menjawab pertanyaan Alfian. Kenapa kami yakin membuat program ini dapat membantu sistem perpustakaan? Sistem perpustakaan ini seperti yang tadi saya jawab dari pertanyaan Ratu, membantu admin perpustakaan atau bisa disebut juga pustakawan dalam mengecek stok buku, di mana dicek juga proses peminjaman dan pengembalian buku setiap harinya. Jadi tidak usah manual gitu, tidak seperti biasa kan kalau pustakawan manual pakai buku yang besar-besar gitu kan buat nulis satu persatu. Jadi itu tidak perlu. Jadi bisa lebih efektif secara otomatis bisa mengupdate jumlah stok buku, proses pengembalian dan peminjaman buku. Kelompok Noval ada yang mau tanya nggak? Mati. Oh, ya udah biarin. Oh itu bisa. 3. Satu lagi dong. Yo, dari Radin, silakan. Oh, Ada. contoh misalnya di sini kita tampilin dulu bukunya. Satu nih. Misalkan minjem buku yang nomor 11 nih, Bandung After Rain. Kan tersedia 3. Saya pilih menu 2 itu pinjam buku, terus Bandung After Rain itu ID buku ke 11. Nah, pinjam 5 hari. Nah, itu bakal mampirin buku Bandung After Rain berhasil dipinjam pada tanggal dan pukul sekarang ya, waktu sekarang, waktu Anda meminjam 5 hari dari sekarang. Dan jika lebih dari 5 hari akan dikenakan denda 2.000. Dan kita misalnya dicek tampilan daftar bukunya. Nah, Bandung After Rain bakal dikurangin 1, tersedia 3 jadi tersedia 2 karena sudah dipinjam. Terus kalau misalkan dibalikin tinggal mengembalikan 11. Nah, buku Bandung After Rain berhasil dikembalikan dan jika dicek dan kembali lagi jadi tersedia 3. Sepertinya semua kelompok sudah bertanya ya. Kesimpulan. Kesimpulan dari semua pembahasan kita kali ini,
Aplikasi sistem manajemen perpustakaan sederhana ini memberikan solusi efektif untuk mengelola data perpustakaan dengan fungsionalitas dasar. Dengan mengintegrasikan algoritma pencarian, pengurutan, dan validasi, program ini mempermudah peminjaman, pengembalian, dan pengawasan stok buku. Meski terbatas pada struktur data sederhana, program ini membuktikan bahwa algoritma pemrograman dapat memberikan solusi praktis untuk masalah manajerial sehari-hari. Pengembangan lanjutan diperlukan untuk menangani data dalam skala besar dan menambahkan fitur canggih seperti pencarian adaptif dan pengingat otomatis. Nah, yang kalian tunggu ini. Ini adalah quotes of the day. Percintaanmu boleh kandas asalkan karirmu itu jelas. Ulang. Ini ulang dulu. Jangan kalian bereaksinya pas sudah selesai ya. Tuh, 2, 3. Ini adalah quotes of the day. Percintaanmu boleh kandas asalkan karirmu jelas. Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.